Halo sahabat Hayden, para pemberani dan pencari adrenalin sejati dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gua Duai di channel ini, yaitu Tersembunyi. Malam ini kita akan berlayar menuju sebuah pulau yang menyimpan kegelapan di tengah sungai Mahakam. Sebuah bekas surga rekreasi yang kini menjadi neraka berhantu. Kita akan membahas Pulau Kumala di Tenggarong, Kalimantan Timur. Bayangkan sebuah taman hiburan yang megah, penuh tawa dan keceriaan, namun kini terbengkalai, ditelan semak belukar, dan dihuni oleh entitas yang tak kasat mata. Konon pulau ini menyimpan rahasia gelap di balik kemegahannya yang hilang. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Pulau Tunggal. Apa jadinya jika ada sekelompok anak muda yang penasaran nekat menjelajahi pulau ini saat malam tiba dan menemukan diri mereka terjebak dalam pusaran teror yang tak pernah mereka bayangkan? Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja menuju ke jalan ceritanya, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Kisah ini berpusat pada 4 sekawan, yaitu Bima, Lala, Rio, dan Sarah, yang merupakan mahasiswa dari Samarinda. Mereka sering berburu tempat angker untuk konten media sosial mereka. Setelah mendengar banyak desas-desus tentang Pulau Kumala yang terbengkalai dan berhantu, mereka memutuskan untuk melakukan eksplorasi di malam hari. Mereka berbekal kamera, senter, dan tentunya nyali yang sangat besar. Malam itu, mereka menyewa perahu kecil untuk menyeberang ke Pulau Kumala. Sesampainya di sana, suasana langsung berubah. Udara terasa dingin dan sangat lembab, diselimuti aroma tanah basah dan lumut. Pohon-pohon besar sangat menjulang, menelan bekas-bekas wahana yang sudah berkarat dan patung-patung usang. Patung-patung hewan yang seharusnya ramah kini terlihat menyeramkan di bawah cahaya senter mereka. Mereka mulai merekam perjalanan mereka. Rio adalah seorang yang paling pemberani. Sesekali mengeluarkan lelucon untuk mencairkan suasana. Namun, tawa mereka segera meredup. Pertama, mereka melewati bekas menara pandang yang konon sering terlihat penampakan wanita bergaun putih di puncaknya. Lala bersumpah sekilas melihat bayangan di sana. Saat memasuki area bekas patung naga raksasa, mereka mendengar suara gesekan keras, seperti rantai yang diseret. Mereka saling pandang, suasana semakin mencekam. Lampu senter Bima tiba-tiba berkedip dan akhirnya mati. Dalam kegelapan sesaat, Sarah berteriak. Ia merasa rambutnya disentuh dari belakang. Pada saat inilah ketegangan mencapai puncaknya. Saat mereka mencapai area bekas wahana kora-kora, di sana mereka merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa menusuk tulang. Dari kegelapan, di bawah wahana yang terbengkalai itu terdengar suara tawa anak kecil yang melengking. Sangat dekat namun tak ada wujudnya. Lala yang paling sensitif mulai terisak dan memeluk Rio erat-erat. Tiba-tiba kamera Rio yang diletakkan di tanah untuk merekam timelapse terjatuh sendiri. Saat Rio mengambilnya, layar kamera menunjukkan gambar distorsi yang mengerikan. Seolah ada wajah pucat dengan mata merah yang melotot di antara pepohonan di latar belakang rekaman mereka. Mereka pun panik dan memutuskan untuk segera meninggalkan pulau itu. Namun saat mereka berbalik untuk kembali ke dermaga, mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka merasa berjalan dalam lingkaran. Setiap kali mereka mengira sudah dekat dengan dermaga,
Mereka malah menemukan diri mereka kembali ke dekat patung naga. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mempermainkan mereka, menjebak mereka di dalam lingkaran keangkeran pulau itu. Suara-suara aneh semakin intens. Bisikan, langkah kaki yang mengikuti, bahkan suara seperti seseorang yang berlari mengiringi mereka. Sarah pun semakin histeris, tiba-tiba melihat sesosok lelaki tua dengan pakaian tradisional Dayak kuno berdiri diam di tengah jalur setapak, menatap mereka dengan tatapan kosong. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di sana seperti penjaga pulau. Dalam ketakutan yang sangat luar biasa, mereka memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa peduli arah. Mereka terus berlari hingga akhirnya entah bagaimana mereka melihat lampu-lampu di seberang sungai dan sebuah perahu kecil yang masih menunggu mereka. Pengemudi perahu, seorang warga lokal, tampak terkejut melihat kondisi mereka yang pucat, pasi, dan sangat ketakutan. Warga lokal itu hanya menggelengkan kepala saat mereka menceritakan apa yang terjadi. Ia berkata, "Pulau itu memang bukan tempat sembarangan, nak. Dulu banyak yang bilang kalau pulau itu memang banyak meminta doa agar pembangunannya lancar. Roh-roh yang mendiam di sana tidak suka dijamu." begitu kata penjaga perahu. Hingga kini, Bima, Lala, Rio, dan Sarah tidak pernah lagi berani mendekati Pulau Kumala. Pengalaman malam itu menjadi bukti paling nyata bagi mereka bahwa ada hal-hal di luar nalar yang bersemayam di tempat-tempat yang ditinggalkan. Pulau Kumala tetap menjadi saksi bisu, menyimpan misteri dan teror yang tak terungkap hingga saat ini. Oke, bagaimana menurut kalian para pemberani? Apakah kalian berani mencoba menjelajahi Pulau Kumala setelah mendengar kisah ini? Coba ditulis di kolom komentar. Atau kalian punya cerita lain yang tak kalah menyeramkan dari pulau-pulau terbengkalai di Indonesia? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Tersembunyi, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah paling menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada apa yang tersembunyi di sekitar kalian. Gua Doi undur diri, sampai jumpa. Bayang-bayang menari di kegelapan, menghantui jiwa yang lemah tak berdaya. Dalam kabut tebal terdengar bisikan, suara dari alam gaib yang tersembunyi. Hati berdebar, langkah ragu melangkah di lorong-lorong gelap yang tak berujung. Tersembunyi di balik dinding-dinding musang, ada rahasia gelap yang tak terungkap, hantui aku dalam mimpi-mimpi buruk. Di alam yang tak berujung ku hamba ketakutan. Cahaya tersembunyi di balik bayang-bayang di dalam kegelapan. Tinggalinlah kisah tak terucap, goyang setiap lidah yang kau beri.